Halo sahabat planter Indonesia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini izinkan saya sedikit membahas tentang yang namanya perbedaan antara kecambah kelapa sawit unggul, kecambah kentosan atau cabutan, maupun kecambah sawit abal-abal. Seperti apa penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kelapa sawit itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah jenis Dura. Yang kedua ada Sivera. Yang ketiga ada yang namanya hasil perkawinan antara Dura dan Sivera atau yang kita kenal dengan DXP menghasilkan yang namanya varietas Tenera. Nah, inilah varietas unggul, teman-teman, varietas Tenera. Perbedaan yang sangat mencolok dari ketiga jenis ini adalah terletak pada ketebalan cangkang, di mana Dura memiliki ketebalan cangkang yang lumayan tebal, sedangkan Sivera itu bahkan tidak memiliki cangkang sama sekali. Sedangkan Tenera memiliki cangkang yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Jadi kita lanjut pada inti video ini, yaitu yang pertama adalah tentang kecambah kelapa sawit unggul. Di mana yang dimaksud dengan kecambah kelapa sawit unggul ini adalah hasil dari perkawinan silang antara Dura dan Sivera. Di mana hasil perkawinan silang ini lahirlah yang namanya Tenera. Yang kedua ada yang namanya kecambah kelapa sawit cabutan atau kentosan, di mana contohnya seperti ini. Anggaplah ini pohon sawit. Kemudian ada brondolan yang jatuh, tumbuh di sini. Kemudian benih yang jatuh di sini, tumbuh dan kita jadikan bibit, itulah yang namanya benih kentosan atau cabutan. Ataupun kita mengambil benih langsung dari brondolannya. Yang ketiga ada yang namanya kecambah kelapa sawit abal-abal, di mana yang dimaksud dengan kecambah kelapa sawit abal-abal adalah kecambah yang tidak jelas asal-usulnya, kemudian diedar luas di masyarakat, dijual bebas, dengan dikasih label balai benih di situ. Misalnya dikasih label PPKS Marihat misalnya kan, atau dikasih Lonsum atau Sriwijaya 5. Tapi kecambah di dalamnya bukanlah Sriwijaya, bukan juga kecambah PPKS, tapi kecambah yang tidak jelas asal usulnya, kemudian disebar luaskan atau dijual bebas. Nah, ini kan kurang ajar sebenarnya. Inilah yang perlu kita luruskan, teman-teman. Karena kelapa sawit ini adalah investasi jangka panjang. Bayangkan teman-teman udah nanam, kemudian 3 tahun kemudian 50% dari total populasinya yang Bapak Ibu tanam ternyata nggak mengalami yang namanya kelainan genetik. Kelainan genetik ini seperti apa? Ya dia hanya menghasilkan bunga jantan misalnya. Ataupun kalau dia menghasilkan buah, akan menghasilkan buah landak atau buah yang mengalami ketidaksempurnaan penyerbukan atau buah landak. Kan kita sudah rugi, apalagi nanamnya sampai umur 30 tahun. Kita sudah rugi waktu. Dikarenakan kecambah kelapa sawit unggul itu mahal, sedangkan ada kondisi karena tidak semuanya ekonomi kita kan beda-beda. Nah, dimana pada kondisi ini Bapak Ibu dihadapi pada 2 pilihan saja, memilih antara menanam bibit cabutan dan bibit abal-abal. Maka saran saya, pilihlah lebih baik menanam bibit cabutan karena jelas asal usulnya. Misalnya di sini ada pohon sawit di sekitar, mungkin ada yang punya kebun sawit di sebelahnya. Kita lihat pohonnya itu besar, buahnya produktif, pelepahnya, mekarnya bagus, kemudian kita ambil brondolannya sebagai bibit. Nah, lebih baik itu yang ditanam, karena 60% sampai 70% kemungkinan dia akan menjadi seperti pohon induknya itu ada.
Daripada kita nanam bibit yang abal-abal ini, sudahlah kita beli mahal, biasanya dijual per kantong, bukan per butir, terus diiming-imingi dengan label balai benih lagi. Nah, kurang ajar nih di situ. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama perangi yang namanya bibit abal-abal ini. Karena selain merugikan waktu, tenaga, dan uang, ini sangat merugikan masyarakat banyak. Kenapa tidak sampai saat hari ini tidak ada tindakan dari pemerintah? Ya, yang nggak tahu sebenarnya ada apa di balik ini. Jadi kalau orang pemerintahan mendengarkan video ini, nah ini adalah PR bagi kalian semua. Kenapa kecambah abal-abal ini masih tersebar luas, bahkan mudah didapat. Calonya banyak, di marketplace juga banyak. Sekian video ini saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.